Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran baca tulis Al-Quran ini. Baik, langsung saja pada inti pelajarannya. Anak-anak silahkan siapkan buku LKS baca tulis Quran kalian dan buka pada halaman yang ke-30. Pada bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Bisa anak-anak lihat? Di situ terdapat judul praktik pengucapan huruf. Materinya sudah Pak Bagus tulis di papan tulis ini. Secara singkat saja, pembagian pengucapan huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5. Bisa anak-anak lihat pada bagian yang atas nomor 1 sampai 5. Yang pertama al-jawf, yaitu rongga mulut. Yang kedua al-halq, artinya rongga tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asy-syafatain, 2 bibir. Dan yang terakhir al-khayshum, janur hidung. Pada pertemuan yang pertama ini, di bab ketiga, kita akan mempelajari tentang al-jawf, artinya rongga mulut. Sekali lagi Pak Bagus tekankan, jika nanti ada pertanyaan apa yang disebut dengan makharijul huruf atau apa arti dari makharijul huruf, jawabannya makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf hijaiyah yang dibagi menjadi 5 tadi, yaitu ada rongga mulut, tenggorokan, lidah, 2 bibir, dan hidung. Pertama, kita akan belajar tentang al-jawf. Anak-anak bisa lihat pada LKS halaman ke-30. Pak Bagus akan menjelaskan melalui materi yang telah Pak Bagus siapkan di papan tulis ini. Bismillah. Al-jawf artinya rongga mulut, yaitu huruf hijaiyah yang tempat keluarnya atau pengucapannya di dalam rongga mulut. Makna dari al-jawf yaitu semua huruf hijaiyah yang saat kita ucapkan itu letaknya ada di rongga mulut kita. Dalam hal ini ada 3 huruf hijaiyah. Apa saja itu Pak? Yang pertama ada alif, kedua ada waw, yang ketiga ada ya sukun. Mari perhatikan gambar ilustrasi rongga mulut di sebelah kiri Pak Bagus ini. Anak-anak juga bisa saksikan di LKS halaman 30 yang bagian bawah. Di situ ada gambar yang seperti ini, hampir mirip. Nah, rongga mulut ini adalah ilustrasi keadaan mulut kita jika digambarkan. Lalu spidol yang berwarna merah ini adalah di mana letak huruf hijaiyah ini keluar. Alif ada di rongga mulut, tepatnya dekat tenggorokan yang atas. Alif. Coba tirukan. Alif. 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 Yang kedua yaitu ya, yaitu letaknya ada di atas, di langit-langit rongga mulut kita, dengan keadaan lidah ini yang bagian tengah agak menyentuh langit-langit tapi tidak sampai menyentuh, hampir menyentuh. Kalau kita bunyikan maka akan keluar suara ya, ya, ya. Yang terakhir waw, masih di rongga mulut tetapi hampir keluar ke bibir. Tetapi bukan di bibir ya nak, karena nanti pengucapan huruf hijaiyah yang keluar di bibir ada pada huruf mim. Itu bertemunya 2 bibir antara atas dan bawah. Yang ini 2 bibir atas dan bawah tidak sampai menempel, tetapi mengambang dan agak mencucu. Dan dari dalam keluar suara waw, waw, waw. Sekarang mari perhatikan LKS halaman ke-30. Yang al-jawf ada nomor 1, 2, dan 3. Pak Bagus bacakan. Alif
dan sebelumnya ada huruf fathah. Maksudnya adalah huruf alif yang sebelum huruf alif itu terdapat harokat fathah. Contoh, tirukan setelah saya. Siroto, siroto, siroto. Alif ini yang sebelumnya ada harokat fathah di huruf hijaiyah yang lain. Huruf hijaiyahnya apa saja boleh. Nah, alif ini anak-anak pengucapannya ada di rongga mulut. Siroto, siroto, alif. Ini seperti mad tabi'i ya. Memang benar, ini hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Tapi secara pengucapan, secara pelafalan, itu seperti ini. Siroto. Mulutnya tidak terlalu terbuka lebar, juga tidak terlalu sempit. Jadi bukan siroto, tidak. Bukan juga siroto, tidak. Tapi sedang. Siroto, siroto. Apa tujuannya Pak? Agar jelas pengucapan dari huruf alifnya. Siroto. Sekarang contoh yang kedua. Saya bacakan penjelasannya. Nomor 2. Wawu mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Wawu sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Ini wawunya, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Tirukan setelah saya. Muqadah, muqadah. Bisa anak-anak saksikan bagaimana bentuk bibir Pak Bagus ketika mengucapkan muqadah, maka akan berbentuk seperti mencucu. Seperti mencucu anak-anak keadaannya. Muqadah. Coba tirukan lagi. Muqadah. Karena di sini terdapat huruf wawu dan sebelumnya berharokat dhammah. Ada huruf wawu sukun yang sebelum wawu sukun itu terdapat harokat dhammah seperti ini. Jadi dibaca muqadah. Agak mencucu ya. Muqadah. Contoh yang ketiga yaitu pada huruf ya sukun. Penjelasannya saya bacakan di nomor 3. Ya mati dan sebelumnya ada huruf yang dikasroh. Ini ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Maka akan berbunyi alladzina. Keadaan bibir yang bawah tertarik ke bawah. Alladzina. Tirukan lagi. Alladzina. Mudah bukan? Jadi inti dari pelajaran makharijul huruf bagian pertama al-jawf atau rongga mulut adalah ada 3 huruf hijaiyah yang pengucapannya di dalam rongga mulut kita, yaitu alif, ya, dan waw. Saat mengucapkan alif atau huruf alif yang sebelumnya terdapat harokat fathah, maka cara pengucapannya mulut dibuka sedang saja, tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit, sehingga pengucapan huruf a harokat fathah tadi menjadi jelas. Contoh, siroto, tidak terlalu lebar ya, juga tidak terlalu sempit. Siroto. Lalu yang kedua, pengucapan huruf wawu yang sebelumnya ada harokat dhammah. Pengucapannya bibir kita agak mencucu ke depan. Kalau diucapkan menjadi muqadah, bibirnya mencucu ke depan. Muqadah. Dan yang terakhir adalah ya sukun. Pengucapannya mulut bagian bawah kita tertarik ke bawah. Alladzina, alladzina.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita berpindah pada materi selanjutnya, yaitu tentang al-halq, tenggorokan. Baik anak-anak, kita kembali melanjutkan materi pembelajaran di mata pelajaran baca tulis Quran ini, yakni tentang huruf hijaiyah yang keluar pada tenggorokan. Yang sebelumnya kita tadi telah mempelajari huruf hijaiyah yang keluar pada rongga mulut, yaitu ada alif, ya, dan waw. Sekarang kita mempelajari huruf hijaiyah yang keluar pada daerah tenggorokan. Bisa anak-anak lihat pada halaman ke-31. Pak Bagus mulai. Bismillah. Al-halq artinya tenggorokan. Tenggorokan dibagi menjadi 3 tempat. Mari perhatikan gambar yang telah Pak Bagus buat di samping kiri ini. Ada tenggorokan ujung, ada tengah, ada pangkal. Ujung itu letaknya ada di atas dekat pangkal lidah, yaitu keluarnya huruf ghain dan kha. Jika anak-anak mengucapkan ghain dan kha, maka akan terasa daerah tenggorokan yang ujung ini yang bergetar. Yang kedua, daerah tenggorokan tengah, yaitu tempat keluarnya huruf ain dan ha. Jika anak-anak membunyikan huruf ain dan ha, maka akan terasa tenggorokan bagian tengah ini yang bergetar. Dan yang terakhir adalah tenggorokan bagian pangkal yang ada di sini, tempat keluarnya ha dan hamzah. Coba tirukan setelah Pak Bagus sambil memegang daerah tenggorokan kita. Kita mulai dari ujung dulu. Ghain, ghain, kha, kha. Kita lanjutkan tengah. Pindahkan jarinya ke tengah. Ain, ain, ha, ha. Kita pindah jari kita ke pangkal, ke yang paling bawah. Ha, ha, hamzah, hamzah. Nah, insya Allah anak-anak bisa merasakannya sendiri-sendiri ya. Jika pengucapannya benar, maka akan terasa sesuai huruf hijaiyah yang keluar pada masing-masing tempatnya. Pak, aku belum terasa, berlatih lagi. Karena insya Allah jika belum terasa, itu artinya kita harus berlatih dan terus berlatih lagi, agar saat kita membaca Al-Quran, kita tepat membaca huruf hijaiyah yang keluar pada masing-masing tempatnya. Nah, kita lanjutkan pada contohnya. Di bawah ini Pak Bagus telah membuat contoh dari masing-masing huruf hijaiyah yang keluar di ujung tenggorokan, pertengahan, dan pangkal. Kita mulai dari yang ujung tenggorokan dulu. Tirukan setelah Pak Bagus. Ghain, ghairi, kha, khalidina, ain, amadin, ha, hutamah, ha, humazah, hamzah, muqsadah. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada pembelajaran tentang al-halq atau tenggorokan atau huruf hijaiyah yang keluar di tenggorokan atas, tengah, dan pangkal sama seperti rongga mulut tadi. Kalau rongga mulut tadi ada 3 huruf hijaiyah, yaitu alif, waw, dan ya, yaitu huruf hijaiyah yang keluar di rongga mulut kita. Dan untuk al-halq atau huruf hijaiyah yang keluar di tenggorokan kita, mulai dari ghain, kha, ain, ha, ha, dan hamzah adalah huruf-huruf hijaiyah yang keluar pada tenggorokan kita, mulai dari ujung, tengah, dan pangkal. Tugas akan Pak Bagus share di WA grup kita.
Untuk hari ini, sekian pembelajaran baca tulis Quran kita. Insya Allah bertemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Semangat berlatih membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.